Ki, lo mau people power nggak? Lu kata lu kemarin Power Rangers. Iya, kan Amin Rais, terus ada beberapa tokoh-tokoh itu termasuk biasa orang-orang HTI itu. Gue bingung loh, mereka tuh dari dulu sampai sekarang teriak-teriaknya selalu sama. People power, people power. Emang kenapa sih mereka kayak gitu sih? Problem usia. Udah usia, udah nggak punya power. Sebetulnya bukan usia mental. Mentalnya udah ketuaan, nggak mau update. Maksud lu gimana? Ini kan caper kan. Sebetulnya cara caper mereka kan. Mau Cari perhatian. Cari perhatian. Memang Amin Rais kurang perhatian apa? Itu makanya dulu kan, gua masih inget berapa tahun lalu, gua itu bikin waktu zaman masih main Facebook. Gua dulu orang banyak yang ngetawa tuh, gua bikin status ini Amin Rais, keluarganya nggak ada yang ngurusin apa. Gitu. Kasian loh, orang tua. Itu udah berapa tahun lalu tuh, mau pemilu waktu itu apa gitu ya. Lah, ini udah berapa tahun kemudian masih begitu pertanyaan. Masih begitu? Iya. Tapi gue dulu ya, gue ingat gue ada momentum tuh yang berkenaan dengan politik. Ada dua hal dalam hidup gue yang sangat gue sesali dan sangat gue syukuri. Apa tuh? Yang pertama, yang sesal. Yang gue sesali itu gue pernah milih Amin Rais. Lu pasti yang zaman-zaman presiden kan? Iya. Yang dia posternya pakai sapu itu kan? Gue nggak tahu, pokoknya gue pernah milih Amin Rais jadi presiden loh. Keren. Dan ada yang gue syukurin. Apa? Dia nggak kepilih. Coba lu bayangin, kalau kepilih, gue nyesel banget sih bro. Nah, itu dia people power itu isunya apa jadinya? Gue nggak tahu. Amin nih kayaknya ya, kalau dulu dalam logika gue, kalau suasananya normal, Nggak betah. dia nggak bisa hidup. Lo bayangin dulu jadi ketua MPR, suasananya gimana? Gunjang ganjing, 98 kan? Iya, Gunjang ganjing, banyak darah tumpah, ada kebakaran di mana-mana, bahkan ada isu pemerkosaan terhadap warga Tionghoa. Dalam konflik politik kayak gitu, dia bikin partai, dia bisa naik jadi ketua MPR. Setelah suasana normal, nggak betah. nggak jadi, nggak dipilih orang. Iya ya. Iya kan? Nggak. Dia kan maunya jadi presiden. Iya. Nggak taunya Gus Dur yang jadi. Iya, Gus Dur yang jadi. Dia ketua MPR. Ini kondisi kan agak stabil kemudian. Nggak betah. Nggak betah, Gus Dur dijatuhin. Lagi, ya dijatuhin. Gus Dur dijatuhin, bikin gunjang ganjing lagi. Iya. Terus ketika pas Bu Mega, Pak SBY, kan semua normal kan? Iya. Dia mau maju nih jadi presiden. Nggak kepilih. Iya. Jadi ini kayak, lo tau nggak, ikan lele itu nggak bisa hidup di air yang bening. Iya. Bisa hidupnya di apa namanya, septic tank. Gitu kan, lumpur. Cuma dia begini, apa namanya, yang gua sedih itu sebetulnya kalau kita ngelihat riwayat dia kan ya, sebetulnya kita Dia salah satu guru lah ya. Tapi itu kemarin dia ngomong, saya acak-acak Solo, gitu kan. Wali kotanya ngomong apa? Kenapa? Gibran, semoga sehat. Apa tuh? Iya, semoga sehat. Semoga sehat, bisa ngacak-ngacak gitu. Iya, maksudnya ya, kalau kita kan ngeliatnya nggak penting banget sampai akhirnya harus didoain gitu. Bukan saya akan tindak, enggak, semoga sehat bah gitu. Itu kan artinya ya Allah. Iya, udah gitu iya, ya. Degradasinya itu jauh gitu. Jauh banget. Kasihan. Dia pernah jadi capres, ya kan? Kemudian dia tersingkir juga jadi penguasa partai. Udah turun tuh. Sekarang dia berharap lolos threshold aja partainya. Kalau nggak lolos threshold juga, gua rasa dia akan ikut pemilihan kepala desa. Tega. Gitu turun kan? Tega. Capres, kekuasaannya seluruh Indonesia. Ya, betul. Kemudian dia menguasai partai, satu partai. Sekarang dia berharap partainya yang dibentuknya lolos threshold. Kalau nggak lolos juga, ya udah. Gitu-gitu lu pernah milih. Gue pernah milih. Jadi gue ingat dulu. Gue minta maaf sama seluruh rakyat Indonesia. Enggak, tapi waktu itu memang mungkin ada benernya sih.
Cak Nun itu ada di tulisan dia, bukunya apa itu, Repot Nasi atau apa. Dulu kan orang nganggap Amin Rais ini bapak reformasi. Banyak lah yang nganggap begitu. Kalau Cak Nun justru jelasin reformasi ini kan nggak jadi kejadian yang nggak semua orang itu nggak ngeh sebetulnya. Iya, nggak terduga. Jadi ibarat lah ya. Iya, ibarat itu lagi di depan gawang main bola, di depan gawang, bolanya liar mentok sana sini, tiba-tiba itu mentok kaki Amin Rais dan gol gitu. Oh, jadi dia dianggap kayak Messi jago. Kan, iya, padahal nggak sengaja. Nah, iya, Cak Nun yang ngomong bukan gua. Iya. Artinya pada saat itu orang-orang masih menghormati dia sebagai bapak reformasi. Cak Nun itu kayak klarifikasi, sebetulnya dia itu kayak nggak sengaja gitu loh. Ada di depan kakinya mentok bola, ada gawang kosong, gol gitu loh kebetulan. Jangan-jangan bukan kena kakinya itu bola. Dia lagi bungkung kenapa jeduk. Gol. Tapi dia ngomong-ngomong people power ini sebetulnya gua agak ini juga ya. Apa kondisinya? Iya. Ya, itu loh. Kan gini, kalau dulu waktu zaman 98 setahu gua ya, semua masyarakat lo dari ujung ke ujung di seluruh Indonesia resah sama perilaku kekuasaan. Pak Harto yang sangat dominan, kemudian terjadi pelanggaran HAM di banyak tempat, korupsi, orang resah sama pemerintahan dan merasa ketidakadilan di mana-mana gitu loh. Sekarang bro, orang happy-happy aja. Yang menarik ini sekarang sebetulnya zamannya Pak Jokowi, dan ini satu prestasi yang menurut gua bagus. Dia itu sangat konsen pada inflasi. Jadi kalau Pak Jokowi kemana-mana tuh pasti yang ditinjau tuh pasar. Dia tanyain, gimana kebutuhan pokok harganya? Naik nggak? Harga telur gimana? Harga cabai gimana? Paham itu ya. Jarang banget. Dulu jarang banget. Iya, presiden yang konsen. dia paham bahwa berarti dinamika itu dimulai dari situ yang real. Iya, kalau harganya stabil, masyarakat bisa beli kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, perutnya cukup, berarti happy-happy aja. Terus ada yang teriak-teriak people power. Gimana ya? Ini apaan? Iya, orang baru balik mudik, kemarin lancar tuh mudik gitu ya, kan. Enak kan? Jalanan enak. Tiba-tiba, woi people power. Hah? Gimana? Gitu. Gue malah dengernya upil power. Tapi ya lucu ya, sampai dia bilang katanya hayal jihad itu aduh. Ya, Amin tuh paling suka dengan kosakata yang berkenaan dengan agama itu. Hayal jihad. Dulu kan dia tahun 2019 partai mendukung Jokowi disebut partai setan, partai pendukung Prabowo, partai Allah kata dia kan. Terus pemilu dia bilang apa? Apa tuh? Perang Badar. Perang Badar, seolah-olah pemilu itu harus, dia tuh demen banget sama darah. Ya. Kalau itu sih gua kira dia kepleset lidah sebetulnya. Yang mau dia sebut perang bandar. Perang bandar. Perang bandar kali ya. Kalau dia dibandarin gitu. Dia nyebutnya perang bandar, nggak sengaja. Mungkin begitu. Tapi dari banyak statementnya, dia tuh memang seneng lihat kerusuhan. Emang seneng. Ya mungkin di situ aja gue bisa make sense diri gue gitu. Mungkin. Iya, dari kerusuhan lah dia mendapat nilai gitu loh. Dari ketidakstabilan. Dari ketidakstabilan dia mendapat nilai. Nah, orang-orang yang kayak gini kita butuh nggak sih di Indonesia ini ke depan? Ya, simpel aja. Butuh enggaknya itu kan ada yang nyoblos nggak? Ada loh. Gitu. Ya waktu itu. Ya. Tapi artinya dia runner up aja kagak gitu loh. Waktu itu kan nggak masuk putaran kedua kan? Nggak masuk. Nggak masuk putaran. Lu nangis nggak? Enggak ya? Gue pas ya nyeselnya sekarang kan nyesel tuh datang belakangan kan. Kalau duluan nggak nyesel gitu. Ya artinya kan di situ terjawab orang merasa butuh nggak sama dia masuk putaran kedua aja enggak. Iya, dia tuh merasa mungkin karena dari dulu geeran ya orangnya ya. Betul. Ketika dia merasa hebat, merasa luar biasa. Padahal di mata sebagian besar rakyat Indonesia kecuali gue, dia nothing. Mas, mungkin ada yang begini. Kalau politikus itu ada dua level ya. Di tingkat rakyat lu populis. Iya. Tapi mungkin di tingkat elit lu nggak dianggap bukan siapa-siapa. Atau sebaliknya. Di tingkatan rakyat lu nggak ada yang kenal. Atau biasa aja kayak Setnov lah waktu itu. Iya. Tapi di elit dia dihormati. Yep. Kayak gitu loh. Ini Amin Rais kira-kira ada di mana? Amin Rais tuh di tingkat rakyat nggak disukain, karena nggak kepilih kan? Di tingkat elit sebel juga. Siapa yang ngajak gitu loh? Di PAN dia tersingkir, kan itu elit kan sampai sekarang. Kemudian sekarang dia nggak bisa lagi menduduki jabatan-jabatan formal. Mungkin karena usianya. Dia sama Pak Prabowo tuan mana sih? Iya tuan dia lah. Tuan Amin Rais ya? Nggak tahu. Kalau nggak salah. Berebut tua. Iya. Lupa gua. Tapi maksud gua gini. Ya kalau
dulu kan dua kali Pak Prabowo nyalon ya. Dua Ya, kali dua Prabowo kali nyalon, Prabowo capres sebagai nyalon, capres. Dia ikut kan. Dia ikut. Sekarang pura-pura nggak kenal. Masa? Ya artinya kan kalau ini kan kalau dia butuh Pak, ayo Pak ikut saya. Gitu kan. Ayo gerbong cepetan kita mau ngegas gitu kan. Prabowo kalau kan dia sempat ngomong tuh, gue nggak tahu wawancara di mana gitu ya. Dia bilang kalau Anies nggak bisa maju karena partai-partai pendukungnya berubah pikiran. Iya. Mungkin karena tahu Anies kayak gini udah nggak jadi deh gitu ya. Kayak gue juga nyesal. Iya, gitu. iya. Dia bilang kalau Anies nggak bisa maju saya akan dukung Prabowo. Nah pertanyaannya dibalik. Apa? Prabowo mau nggak didukung sama dia? Ya nggak tahu, dari kan 2 periode yang lalu kan didukung, mau. Tapi kan kalah. Iya, itu maksudnya. Itu kira-kira mau nggak gitu. Mungkin gitu kali ya. Nah, itu. Pas dukung, Pak Prabowo saya dukung. Please Pak Amin, jangan dukung saya, please. Ntar kalah lagi gitu ya. Atau mungkin Pak, please. Monggo dukung saya dengan cara diem aja Pak. Oh, cara mendukung saya jauh-jauh di sono gitu. Ngobrol saja Pak. Jangan-jangan begitu. Iya, pokoknya dengan diam saja itu dukungan yang paling keren. Tapi ya ini yang gue sedihnya Mas, kayak begini nih. Bahkan kita bisa sampai ngomong begini nih. Ya, untuk ya, sekelas benar, 98 sampai 2000 kita nggak bisa membayangkan Amin Rais. Wah, dulu gue waktu pas awal-awal gue nyoblos dia itu ada yang menghina-hina Amin Rais, gue marah. Tegak lurus lah sama Amin Rais lah. Iya. Gue marah. Iya. Gila lo bro, capres gue lo hina-hina. Gitu loh. Lah iya. Sekarang ada yang ngomong, ini orang tua-tua people power, terus mereka ketawa. Gue bingung. Gue nggak ketawa. Nggak seru gitu loh. Gue ikut ketawa. Gue seolah menafikan pilihan gue dulu. Makanya kayak gitu. Dulu gue pernah dengar cerita tuh. Kalau dulu kan orang sering mempersepsikan musuh bebuyutannya Amin Rais dan Gus Dur nih. Iya. Udah kayak Iya. Tom and Jerry ini. Kalau Gus Dur, kalau dari cerita sisi Gus Dur justru sebaliknya. Kenapa? Gus Dur katanya gitu. Kalau kondisi nasional lagi anteng-anteng aja, dia gatalnya bukan kayak Amin Rais. People power. Katanya Gus Dur itu kita godain Amin Rais yuk. Gitu loh. Ceritanya ada yang cerita kayak begitu. Gitu? Iya, kita godain Amin Rais, bikin pernyataan apa, nanti dia Biar dia merasa hebat gitu ya? Iya, nanti dia terpancing gitu-gitu loh. Pantes anak-anak HTI itu sering ngomporin dia kali ya? Iya, jangan-jangan itu. Kan ini gampang nih. Ini gampang dikomporin nih people power. Ayo Pak, mimpin lagi reformasi gitu kali ya? Iya. Biar dia seolah-olah merasa penting. Cuma pertanyaan gua, Mas. Ini kan sebetulnya geng-gengnya itu sebetulnya masih sama ya ketika dukung Prabowo dua kali nyapres tuh. Iya. TI geng-gengnya ya 212 ya. Tapi sekarang geng-geng itu aja dia nggak bisa full ngumpulin. Ya yang terbatas yang di Solo aja. Iya. Pak Amin sekarang misalnya ke Anies. Novel Bamumin? Iya. Sekarang dukung Prabowo. Makanya. Iya kan? Iya. Ya tapi memang sih gue yakin ya, yang namanya geng kan. Iya. Mereka pasti akan bersatu lagi. Ngumpulnya iya nanti. Kita nggak tahu kapan ya. Pada akhirnya pasti akan bersatu lagi. Ketemu lagi. Pak Amin akan memimpin baris berbaris lah, nggak usah people power. Baris berbaris, biar bagus lah. Kalau people power kan rame, kemudian beresiko, ada kerusuhan, mungkin ada orang yang korban. Kalau baris berbaris kan lebih tertib. Jadi gue saran karena memang udah usia ya, pimpin baris berbaris, jalan dengan anggota Partai Umat Jakarta Jogja. Itu keren. Pokoknya buktikan aja. Misalnya dia jalan dari Jogja sampai Jakarta, kalau dia jalan kaki dari Jogja katakanlah berempat sama ketua Partai Umat atau siapa, terus sampai Jakarta yang ikut udah 10.000, berarti dia masih top. Menarik. Ini menurut gue ini soal pilihan isu aja, Mas. Enggak, ini kan teori apakah dia masih diikuti orang apa enggak? Iya, makanya sebetulnya dia masih punya potensi untuk diikuti orang, tapi isunya yang dia pakai. Apa tuh? Seandainya dia ngomong people power, nggak ada yang ngikutin nih, diketawain orang. Coba kalau dia ngomongnya, dukung saya tunaikan janji, mau jalan dari Jakarta ke mana? Ya makanya. Itu pasti banyak yang dia bisa membuktikan kan? Iya. Oke. Saya akan jalan dari Jogja sampai Jakarta. Iya, sesuai sumpah saya. Untuk melaksanakan sumpah saya agar ini nggak menjadi hutang kalau saya nanti nggak ada gitu ya. Itu pasti banyak yang dukung. Dia jalan kalau dari Jogja sampai Jakarta tiba-tiba kayak Forrest Gump. Iya. Lari gitu ya, run Forrest. Nggak usah lari lah, jalan. Nggak usah lari lah kan nggak mungkin kuat kan, udah senior gitu. Jalan kalau sampai Jakarta
masuk ke mana dari katakanlah Jakarta masuk dari mana, dari daerah Bandung sana ya, Cikampek masuk tiba-tiba yang ikut ada 1.000 orang. Iya. Itu top. Itu makanya gue bilang ini soal pilihan isu aja. Berarti Pak Amin kita dorong aja. Gue yakin orang-orang yang 80% lebih yang puas sama pemerintahan Jokowi juga akan dukung dia kalau itu. Iya dong. Kalau jalan kaki gua ya, misalnya gua nih, ada banyak teman-teman gua kan di daerah Pantura, kalau di daerah Pantura kan, gua teleponin keluar mereka, siapin aqua, siapin apa, tepuk-tepukan, es cendol, ya Pak sini dulu mampir gitu kan. Jalan lagi. Ya kan? Tega loh. Ya Allah. Tapi dia juga tega sih. Iya. Enggak, maksudnya disemangati. Ayo Pak, kan setiap kita, kalau dalam bahasa, kalau lu main saham tuh, apa namanya, janjimu, omonganmu adalah janjimu. Betul. Gitu loh. Iya. Ya kan? Tunaikanlah. Ketika dia ngomong mau jalan Jakarta, Jogja, kalau kalau Jokowi jadi presiden, dan itu adalah nazarnya dia, ketika dia tunaikan, kita semua respect, bro. Ya, kalau gitu kita dorong. Pak Amin? Ya, Pak Amin, gue siapin konsumsinya lah. Siap. Kita siapin orang-orang di setiap kota itu. Lu nyumbang apa? Pokoknya minimal satu tempat dia berhenti, gue kasih 1 box aqua lah. Lu nyumbang apa? Gue 50%-nya lah. Jangan ikutin. Iya. Pokoknya ada dalam titik ada yang pijat-pijat kaki lah. Kalau dia pegel kan, dipijat-pijat kakinya. Betul. Terus dia masukin titik-titik istirahat. Kakinya ke dalam air, ada ikan-ikan yang. Gitu. Kalau perlu nanti kita soundingin ke orang-orang untuk bantu. Siap. Amin, people power. Amin, ya, people power. Itu namanya. Dari Jogja ke Jakarta. Dari Jogja. Kita jalan baris berbaris. Ya, Thank you. Oke.